Dalam video ini, gue akan mereview dan mengimplementasikan hasil belajar bersama Anjas Maradita melalui aplikasi Purwalenta. Halo, kenalin, nama gue Yuda Pongah, dan gue adalah bukan siapa-siapa sih. Ya gini, karena nggak menarik juga. Keseharian gue cuman ya kalau nggak ngedesain ya ngedit-ngedit video doang. Ini juga gue lagi nyambi belajar animasi khususnya motion graphic. Jadi kendala gue itu, gue bisa gambar dan buat banyak aset, tapi gue nggak bisa ngebuat gambar gue tuh kelihatan lebih hidup dan punya cerita gitu. Padahal gue hobi ngedit video juga. Apalagi gue ini paling seneng bercerita tuh kan. Nah, dah lengkap tuh. Hobi bercerita, bisa gambar, tinggal kurang satu. Gimana caranya ngebuat gambar itu bisa bercerita. Nah, itulah kenapa gue mengikuti kelas ini. Alasan gue percaya sumber belajar dari Purwalenta ini adalah karena portofolio tutor yaitu Kak Anjas Maradita dalam membuat animasi motion graphic itu sudah banyak sekali dan kita bisa melihat portofolionya di channel dia yang bernama Neuron. Sekarang gue akan mencoba review kelas di Purwalenta ini. Secara teori dan manfaat yang diberikan, menurut gue kelas ini bernilai 11 dari 10. Kenapa? Mari kita ulas. Oke, jadi pertama kali kita belajar kelas motion graphic di sini, kita akan dikenalkan dengan workspace, alias sebuah tampilan awal yang secara fundamental harus kita kenali dulu sebelum kita bekerja. Tidak banyak tutor yang menerapkan hal ini. Biasanya mereka langsung to the point ke penggunaan After Effects. Nah, namun Purwalenta, khususnya tutor Kak Anjas Maradita, dia menyadari bahwa pengenalan workspace ini sangat penting dan diperlukan. Ya, istilahnya sebelum kita memotong daging, kita tuh harus tahu pisau mana yang akan kita gunakan. Nah, kedua yang membuat kelas ini valuable adalah pengenalan prinsip dasar dari animasi sebelum kita memulai membuat animasi itu sendiri. Melanjutkan istilah memotong daging yang tadi, setelah kita mengenali pisau kita, sekarang kita butuh prinsip dasar cara memotong daging dari pisau yang akan kita gunakan. Nah, prinsip dasar animasinya pun dijelaskan secara rinci seperti squash and stretch, follow through, overlapping, dan juga arc. Mungkin jika tidak dikenalkan prinsip dasar animasi ini, kita tidak akan bisa membedakan objek mana yang bergerak statis, objek mana yang bergerak tanpa tekanan, objek mana yang memantul, dan objek mana yang melayang. Tetapi secara keseluruhan aplikasi ini, gue memberikan nilai 9,1 dari 10. Alasannya minus 0,4 karena tidak ada sesi khusus live bersama tutornya. Yang mana menurut gua fitur itu sangat penting karena disitulah kita bisa bertanya-tanya dan berinteraksi dengan tutor. Minus 0,4 berikutnya karena secara keamanan dan eksklusivitasnya itu masih kurang. Jadi ini masih terkesan seperti lo mau pintar bisnis nggak? Nih, lo bayar sekian. Nanti gua kasih flash disk isinya materi. Oke, karena gini, nggak semua manusia tuh lurus gitu. Ini bisa aja nih. Ada orang ikut kelas ini dan materi ini bisa aja di-share ke orang lain atau mungkin direkam ulang dan kemudian dijual kembali. Kemudian kemana sisa minus 0,1-nya? Ya sebenarnya itu karena kurang jelas aja sih. Soalnya nggak tahu ini dapat sertifikat penyelesaian atau enggak gitu. Oke, sekarang alat yang gue gunain di sini adalah laptop Potato dengan spesifikasi prosesor i3, RAM 2GB dibantu VGA 2GB dan belum SSD. Versi After Effects yang gue gunain adalah CS6, itu pun portable biar ringan. Ya nggak apa-apa lah, kita tetap berkreasi dan belajar ya, manfaatin aja seadanya dan sebisanya semaksimal mungkin. Dan untuk bahannya di sini gue bahan belajarnya dari aplikasi Purwalenta itu sendiri, khususnya ke Anjas Maradita, dan aset-asetnya udah disediain sama tutor di kelas ini, dan mungkin akan sedikit gue tambah dan buat versi dari gue sendiri. Nah sekarang kita coba buat aset versi sendiri ya. Ini udah dikasih sih sebenarnya sama tutornya dan pengen gue ubah-ubah lagi dikit. Jadi gue bakal buat 2 bola nantinya. Nah yang satu ini pengen gue ubah ke warna kuning. Terus gue buat mata dan mulutnya seperti ini. Ini mirip Pikachu nggak sih? Oke, sekalian kita tambahin ini nih, seperti Pikachu. Ah, apa ini? Blush on ya. Merah kayak gini. Tambah telinga juga deh. Oke. Nah, sedangkan bola satu lagi itu gue bakal bikin mirip pocong deh. Nah, biar ceritanya kejar-kejaran gitu. Kemudian gue mau buat karakter berjalannya. Siapa ya? Bikin Wonder Woman aja deh.
Oke, jadi untuk aset berikutnya gue bakal bikin Wonder Woman. Anggaplah ini Wonder Woman bukan sih? Ya oke, anggaplah ini Wonder Woman ya, yang dia nanti bakal berjalan di pinggiran pantai. Nice. Sekarang kita masuk pengimplementasian bouncing ball. Pertama kita buat Pikachu-nya loncat-loncat seperti ini. Oke. Terapkan prinsip animasi squash and stretch untuk membuatnya terlihat lebih dinamis. Semoga gua nggak salah sih. Nah kemudian untuk pocongnya, ini gua buat dia floating aja di langit gitu, dan kurang lebih hasilnya nanti kayak gini nih. Ya, jadi pocongnya ngejer si Pikachu. Oh iya, sama kemarin belajar lagi lihat prinsip animasi di Alan Baker. Itu ada yang namanya exaggeration. Jadi gue akan nambahin ekspresi berlebihan dari Pikachu ketika dia ngelihat ke belakang dan dia menyadari ada pocong di situ. Jadi matanya akan menjadi lebih kaget dan larinya akan menjadi lebih kencang. Terakhir tinggal tambahin footage anime speed. Wah, sering banget nih green screen dipakai orang-orang nih. Dan jadinya kurang lebih akan seperti ini. Nah sekarang untuk yang walk cycle, gue bakal memposisikan posisi yang sama persis dari yang sudah diajarkan tutor di Purwalenta. Jadi pertama gue akan membuat Wonder Woman-nya berjalan terlebih dahulu. Setelah itu gue akan kasih background dan gerakan backgroundnya seperti ini. Dan gue buat ada ombak-ombak tipis gitu ya, karena kan ini pantai gitu. Jadinya bakalan kayak gini nanti. Sekarang pengimplementasian ilmu dari apa yang sudah gue pelajarin ke dalam sebuah project. Di sini gue ada aset dari submission sebelumnya, judulnya Janken. Jadi di sini teknik ridgingnya itu gue pakai ke rambut-rambut. Nah jadinya rambutnya bisa move kayak gini nih. Habis itu gue buat narasinya terlebih dahulu, dan terakhir tinggal gue VO sendiri. Nah nanti jadinya kurang lebih seperti ini. T-series Budini. Yeay, nikmatnya pakai 10 GB cuma 10.000. Bisa diantar ke rumah loh. Oke, baik itu saja. Jujur saya sangat senang dalam menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajarin. Hanya saja kendalanya terkadang emang di gear sih kalau mau buat yang lebih bagus lagi. Jujur lah gua nggak munafik, gear itu ngaruh banget. Anyway, terima kasih udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, dan minimal video ini dilihat atau ditonton lah sama Purwalenta dan Kak Anjas khususnya. Dan syukur alhamdulillah kalau emang diapresiasi. Jangan lupa follow Instagram Yuda Pongah, Anjas Maradita dan juga Purwalenta. Sekian dan ngapa gue gini-gini? Sekian dan terima kasih. Apa sih? Sekian dan terima kasih.